Salam sehat, salam kimia, tetap semangat anak semua dimanapun berada. Kita lanjutkan materi kita kali ini tentang sifat koligatif larutan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kenaikan titik didih atau delta TB, ya. Sebelumnya kita sempat membahas tentang diagram PT air, ya. Di mana di sini airnya sebagai pelarut dia mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kalau air ditambahkan dengan zat larut, maka kita mendapatkan kurva yang baru. Kita gambarkan dengan garis putih yang hitam ini, ya. Nah, ternyata di sini titik didih larutan, kalau kita lihat, ya, lebih besar dari titik didih air, atau lebih tinggi di air karena dia mengalami kenaikan titik didih sebesar delta TB. Ya. Nah, berapa besarnya delta TB kita akan lihat nanti. Nah, ini kenaikan titik didih sama dengan M kali KB. M adalah molalitas, KB adalah tetapan kenaikan titik didih molar. Pada hari ini kita akan khusus membahas tentang delta TB, tentang titik didih larutan. Silakan perhatikan pembahasan berikutnya. Ini perhatikan rumus yang kita miliki. Delta TB sama dengan M kali KB. Kalau kita bedah M-nya, ternyata M itu sama dengan, molalitas itu sama dengan gram per mR dikali 1000 dibagi gram pelarut, ya. Nah, karena M-nya sama dengan ini, maka kita akan mendapatkan delta TB-nya sama dengan delta TB, M-nya kita ganti dengan gram per mR kali 1000 per gram pelarut. Lalu kita kalikan dengan KB, ya. Nah, inilah rumus yang kita akan terapkan dalam perhitungan titik didih berikutnya. Silakan anak-anak simak contohnya. Nah, perhatikan contohnya. Sebanyak 6 gram urea, mR-nya 60, dilarutkan dalam 90 gram air, di mana air mR-nya 18. Tetapan kenaikan titik didih molar atau KB ditentukan sama dengan 0,52. Hitunglah A, kenaikan titik didih larutan atau delta TB, B, titik didih larutan. Ya. Perhatikan soal dengan baik, lalu kita lihat rumus yang kita miliki. Ini rumusnya. Delta TB-nya, untuk menghitung delta TB kita perlu gram zat larut. Silakan lihat gramnya di soal. mR-nya zat larut, kemudian gram dari pelarut, lalu dikalikan KB, ya. Kalau kita cermati dengan baik, lalu kita masukkan ke rumus, kita akan mendapatkan delta TB sama dengan gram, ureanya 6 gram urea dibagi mR-nya urea 60, ini 1000, gramnya air 90, 0,52 KB, ya. Sehingga kita dapatkan nanti kenaikan titik didihnya atau delta TB-nya sama dengan 0,58, ya. Setelah kita dapatkan delta TB-nya atau kenaikan titik didihnya, kita bisa menghitung sekarang berapakah besarnya titik didih larutan. Titik didih larutan itu sama dengan titik didih pelarut ditambah delta TB. Nah, di sini titik didih pelarutnya yaitu air adalah 100 derajat Celcius. Besarnya kenaikan titik didih 0,58. Maka
titik D larutan yang kita dapatkan 100 ditambah 0,58 sama dengan 100,58 derajat Celcius. Jadi soal nomor A sudah terjawab, nomor B sudah terjawab. Itu penerapan dari rumus delta TB yang kita miliki. Berikutnya perhatikan contoh yang kedua, ya. Sebanyak 18 gram zat X dilarutkan dalam 200 gram air. Ternyata titik dilarutkan sama dengan 100,4 derajat Celcius. KB air 0,52. Tentukan MR dari zat X. Dari soal yang ada, perhatikan delta TB-nya bisa kita hitung. Titik didih larutan dikurangi titik pelarut air, sehingga delta TB-nya adalah 100,14 dikurangi 100 sama dengan 0,14. Ya. Setelah delta TB-nya kita dapatkan, kita masukkan ke rumusnya. Delta TB sama dengan gram zat larutnya 18, MR-nya kita akan hitung 1000 dibagi 200, inilah gramnya air, dikali KF 0,52. Nah ini kalau kita hitung dengan baik, ini MR-nya kita bawa ke ruas kiri, lalu 0,14-nya menjadi penyebut. Maka MR zat X itu kita akan dapatkan 334. Perhatikan prosedur pengerjaannya dari soalnya. Jadi kita hitung delta TB dulu dengan mencari selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Setelah dapat delta TB, kita masuk ke rumus kita. Delta TB-nya 0,14 sama dengan gramnya 18. MR-nya kita hitung 1000 per 200 kali 0,52. Maka anak-anak akan mendapatkan MR zat X yang kita cari adalah 334. Nah itu baru dua contoh soal penerapan dari rumus delta TB. Yang lainnya silakan anak-anak coba sendiri untuk latihan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih kurang jelas, nanti bisa tanya lewat forum komunikasinya atau WA-nya. Oke, sekian, terima kasih. Karena terbatas waktu, kita harus sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, terima kasih.